Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan materi struktur organisasi dan perorganisasian. Perkenalkan, nama saya Desa Panesi dengan NIM 1707 625037 bersama rekan saya. Saya Nareswari Salsabila dengan NIM 1707 625049. Nah, jadi materi kami mengenai struktur organisasi dan pengorganisasian. Jadi di sini kami akan menunjukkan mengenai hasil observasi kami terhadap organisasi BPM FEB UNJ 2026. Oke, jadi sebelum aku menjelaskan terkait observasi dan hasil observasi kita dalam wawancara anggota BPM, jadi aku akan menjelaskan dulu apa sih perorganisasian. Jadi perorganisasian dalam manajemen itu adalah salah satu fungsi manajemen dari beberapa fungsi yang ada di manajemen. Jadi itu adalah salah satu. Jadi kayak gampangnya kita tuh ada di dalam satu struktur organisasi. Nah, organisasi itu kan banyak orangnya, banyak sumber daya manusianya. Jadi gimana caranya kita tuh membagi keterampilan, misalnya si A, si B, si C. Itu tuh dia tuh keterampilannya di pemasaran. Si D, si E, si F itu tuh di keuangan. Jadi gimana cara kita membagi gitu. Jadi terstruktur dan terarah. Jadi mengapa perorganisasian itu penting? Yang pertama itu pembagian kerja dan spesialisasi. Jadi mengatur tugas agar sesuai dengan keterampilan individu masing-masing. Yang kedua itu biar koordinasinya tuh lebih baik. Jadi kayak setiap divisi itu biasanya mempunyai koordinasi atau koor ketua gitu. Jadi itu tuh gimana caranya setiap divisi itu mempunyai koordinasi yang baik gitu. Yang ketiga adalah kejelasan peran dan tanggung jawab. Jadi setiap individu itu tahu kejelasannya, perannya, serta tanggung jawab dalam sebuah organisasi tersebut. Dan yang terakhir itu mempermudah pengawasan. Jadi di dalam setiap struktur divisi itu biasanya juga ada satu pengawas. Jadi untuk mengawasi kinerja dalam setiap anggota, seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada struktur organisasi. Jadi struktur organisasi itu apa sih? Struktur organisasi itu merupakan gambaran mengenai pembagian tugas, wewenang, atau pembagian mengenai keterampilan masing-masing dalam organisasi. Nah, jadi jenis-jenis struktur organisasi itu apa aja sih? Yang pertama tuh ada struktur fungsional. Nah, dalam struktur fungsional ini tuh dikelompokkan berdasarkan fungsi atau keahlian masing-masing. Contohnya kayak pemasaran, yang jago finance di bagian finance. Nah, selanjutnya itu ada struktur fungsional. Nah, kalau divisional. Kalau divisional ini tuh disusun berdasarkan produk, proyek, atau geografis. Selanjutnya itu ada struktur matriks. Nah, kalau struktur matriks ini itu tuh merupakan gabungan dari struktur fungsional dan struktur divisional, di mana tuh karyawan melaporkan ke beberapa atasan. Jadi satu karyawan itu mempunyai beberapa manajer gitu, tergantung tugasnya. Nah, yang terakhir itu ada struktur lingkaran. Nah, struktur lingkaran ini tuh merupakan struktur yang berbasis hierarki melingkar yang menekankan kedekatan dengan pusat. Halo, selamat sore Kak. Halo, sore. Gimana? Oke, sebelumnya mungkin kami perkenalkan diri dulu kali ya Kak. Aku Nareswari Salsabila, biasa dipanggilnya Salsa. Aku Desa Panesti. Kakak boleh mungkin perkenalan namanya? Oke, halo. Sebelumnya nama aku Jasmine. Aku dari BPM FEB UNJ. Oke, langsung aja kali ya Kak pertanyaannya. Oke, boleh. Oke, jadi kita mulai ke pertanyaan pertama dulu ya Kak. Menurut Kakak sendiri, struktur organisasi BPM ini tuh sudah mampu menyesuaikan diri nggak sih dengan kebutuhan mahasiswa dan dinamika kampus yang berkembang? Kalau udah, mengapa? Oke, kalau misalnya untuk struktur BPM itu kita kan menyesuaikan dengan peraturan yang ada di organisasi BPM itu sendiri ya. Kalau di BPM itu kan strukturnya sebenarnya simpel aja, cuma terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, komisi, dan badan. Dan harusnya itu sudah menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi itu. Walaupun untuk tadi kan pertanyaannya apa? Mahasiswa ya? Iya, kebutuhan. Untuk kebutuhan mahasiswa itu harusnya sudah memenuhi. Kenapa? Karena dari setiap komisi itu yang mengawasi eksekutif ya, mengawasi eksekutif. Kalau misalnya badan itu yang mengurusi internal BPM sendiri. Jadi menurut saya itu udah sesuai aja sih sama mahasiswa. Oke, kalau mungkin pertanyaan kedua ya Kak, struktur organisasi BPM ini tuh gimana sih Kak, dan apa aja sih posisi yang ada di dalamnya? Dan menurut Kakak kalau misalkan ada yang perlu diperbaiki atau dikembangkan dalam BPM ini tuh apa aja Kak, agar BPM ini tuh bisa berjalan lebih optimal?
Oke, mungkin disebutin dulu kali ya, kan tadi udah disebutin ya kalau misalnya di BPM itu cuman simple aja strukturnya, itu cuman ada ketua umum, sekretaris, bendahara, dan juga komisi 1, 2A, 2B, dan 2C, juga ada badan, ada terdiri dari 4 badan. Nah, jadi di komisi itu kan dia mengawasi BEM, BEMP, Hima, dan pokoknya eksekutif yang ada di fakultas gitu. Nah, kalau misalnya badan itu tuh yang istilahnya apa ya, menjaga internal BPM itu sendiri. Jadi kalau misalnya untuk mengembangkan ya, tadi kan kamu bilang untuk mengembangkan organisasinya ya. Untuk mengembangkan organisasinya kita ada nih satu badan namanya Badan Pengkaderan. Nah, di Badan Pengkaderan itu dia itu program kerjanya itu yang membuat organisasi kita itu, yang membuat BPM itu lebih klop gitu dalamnya. Jadi untuk pengembangan internalnya ada dipegang oleh Badan Pengkaderan itu, seperti itu. Oke, boleh mungkin pertanyaan ketiga ada bagaimana sih proses koordinasi dan komunikasi antar bagian dalam struktur organisasi BPM selama menjalankan program kerja? Oke, untuk komunikasi antar badan dan komisi ya, kita taruhlah seperti itu. Untuk komunikasi pastinya kita ada via WhatsApp. Jadi kita ada grup di WhatsApp dan juga ada komunitas. Jadi untuk semua anggota BPM, dan juga ada grup per komisi dan juga per badan, dan juga ada komisi per badan musyawarah. Jadi badan musyawarah itu adalah para ketua badan dan ketua komisi. Nanti di dalam situ ada ketua umum, ketua badan, ketua komisi, dan juga bendahara dan sekretaris. Itu untuk memudahkan komunikasi kita. Kayak misalkan kalau misalnya ada program kerja besar, itu kita bisa diskusiin di dalam grup itu, seperti itu. Berarti kayak semuanya udah jelas gitu. Iya, di dalam situ, di dalam WhatsApp. Atau sometimes juga kita ngadain rapat internal. Kayak misal, sebelum acara besar itu pasti kita ada rapat internal sekali atau 2 kali untuk istilahnya kan nggak semua orang nih langsung paham ya kalau misalnya online atau via WhatsApp, via Zoom. Pasti kan kita harus tatap muka biar pertanyaan-pertanyaan itu jelas jawabannya, kayak gitu sih. Oke, jadi sejauh ini tuh apakah struktur organisasi tersebut tuh udah efektif dalam mendukung kinerja BPM? Kalau belum, gimana sih cara yang diperbaikinya tuh gimana? Pastinya di dalam sebuah organisasi itu nggak ada yang sempurna ya. Pastinya di dalam satu periode saya sebagai ketua umum juga pasti ingin selalu istilahnya mengembangkan anggota-anggota gitu. Apalagi kan kalau anggota BPM ini rata-rata dari mahasiswa baru ya, dari angkatan 2025 gitu. Jadi cara mengembangkannya itu dengan cara saya membersamai teman-teman anggota gitu. Jadi kan saya nggak sendirian ya, ada beberapa juga anggota yang melanjuti di periode saya. Jadi caranya itu ya kita membersamai, dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan kita usahakan itu kita langsung menjawab dengan jelas kayak gitu. Oke, apakah sejauh ini tuh ada kendala atau kelemahan dalam struktur organisasi BPM yang dirasakan selama ini, baik dari segi koordinasi, pembagian tugas, maupun pengambilan keputusan? Pastinya itu ada ya, karena kan apalagi kita kan sebenarnya walaupun ya kita sudah mengetahui anak ini seperti ini, tapi pastinya ada 1 atau 2 hal yang bikin anak itu tuh nggak bisa mengerjakan sesuatu gitu. Misalnya gampangnya di bagian HPD gitu, nggak semua anggota HPD itu bisa ngedit, tapi kita ngeyakinin mereka dan juga mengajarkan mereka kayak kalau misalnya kamu nggak bisa ngedit, at least kamu coba deh mainin Canva nih, kita kasih akses ya. Kalau misalnya di Badan Aspirasi dan Media di BPM itu kita kasih dengan aksesnya itu Canva Frame. Jadi kita kasih Canva Frame, CapCut Frame itu kita kasih, ini coba kamu otak-atik, kamu boleh ngedit, kamu boleh pakai ini di keseharian kamu, kayak gitu sih. Berarti kayak tiap anggota tuh dikasih kepercayaan masing-masing ya, gitu. Betul, kita kayak kalau aku nggak bisa, enggak kamu bisa, ayo apa yang kamu nggak bisa kita arahin kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Kak atas jawaban dari wawancara kami. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Jadi pertanyaan pertama dari kami untuk BPM FEB-UNJ yaitu apakah struktur organisasi BPM saat ini sudah mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan mahasiswa dan dinamika kampus yang terus berkembang, dan kalau iya mengapa? Jadi menurut organisasi BPM sendiri, saat ini organisasinya telah menyesuaikan diri dengan peraturan organisasi yang berlaku. Jadi secara umum strukturnya itu sederhana, ada ketua umum, sekretaris, bendahara, komisi, dan badan. Nah, jadi sudah cukup sesuai dengan kebutuhan organisasi yang mampu menyesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa, karena setiap komisi di organisasi BPM itu yang mengawasi setiap eksekutif yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis seperti BEM, BEMF maupun Hima.
pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih struktur organisasi yang ada di BPM dan apa aja sih yang dalamnya? Dan bagian mana atau posisi mana yang perlu diperbaiki atau dikembangkan agar organisasi BPM ini dapat berkembang ke depannya? Oke, jadi menurut BPM sendiri strukturnya seperti tadi yang sudah dijelaskan, ada ketua umum, sekretaris, bendahara, komisi maupun badan. Nah, kalau komisi ini sendiri dia tuh untuk mengawasi badan eksekutif yang ada di FEB ini. Kalau misalkan untuk badan, dia yang mengawasi atau mengatur hubungan internal di dalam BPM. Dan kalau untuk bagian yang perlu dikembangkan itu mungkin dalam BPM ada salah satu badan yaitu mengenai pengkaderan. Nah, jadi pengkaderan ini sendiri dia tuh bertugas untuk mengatur hubungan antara tiap anggota maupun tiap komisi atau tiap badan di BPM agar semakin bonding ke depannya. Jadi pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan ketiga, yaitu ada bagaimana proses koordinasi dan komunikasi antar anggota dalam struktur organisasi BPM selama menjalankan program kerja. Jadi dari jawaban ketua umumnya sendiri, proses koordinasi dan komunikasi antar bagian dari BPM sendiri itu dilakukan melalui beberapa komunitas seperti kayak grup WhatsApp, atau dia tuh mempunyai grup masing-masing per komisi atau per badan untuk saling mengkoordinasi badan dan komisinya masing-masing. Terus juga di situ ada kayak grup untuk keseluruhan untuk mengkoordinasi antar semua bagian yang ada di BPM sendiri. Terus juga ada yang namanya channel, jadi kayak dia tuh untuk menyampaikan informasi-informasi serta koordinasi antar divisi. Nah, juga selain komunikasi daring, BPM juga rutin melakukan rapat internal bersama yang dilakukan secara langsung. Itu tuh dilakukan bersama BAMUS. BAMUS itu adalah Badan Musyawarah BPM yang berisikan BPH, yaitu Badan Pengurus Harian. Jadi dia tuh adalah isinya ketua-ketua seperti ketua badan, ketua komisi, dan ketua-ketua yang ada di BPM. Jadi nanti dia tuh mengkoordinasi anggotanya melalui rapat internal seperti itu. Oke, lanjut di pertanyaan keempat, yaitu sejauh ini apakah struktur tersebut sudah efektif dan mendukung dalam setiap kinerja BPM? Jika belum, bagaimana dan bagian mana juga yang harus diperbaiki? Jawaban dari ketua umumnya sendiri, sejauh ini tuh struktur dari BPM sendiri itu sudah bagus dan efektif. Jadi itu ketua umum itu terus mengembangkan kapasitas anggota, terutama sebagian besar anggota BPM ini kan dari tahun 2025 yaitu masih maba, jadi dia tuh masih belajar. Jadi bagaimana sih ketua umum itu harus kayak mengembangkan semua kinerja dan potensi dari anggotanya sendiri. Terus pengembangan tersebut tuh dilakukan melalui pendampingan, respon cepat terhadap perkembangan yang baru, terus juga pertanyaan anggota, serta pembinaan yang selalu berkelanjutkan agar setiap anggota tuh mampu beradaptasi dengan perkembangan dalam organisasi tersebut. Jadi biar langsung ngerti gitu. Oke, jadi pertanyaan yang terakhir yaitu apakah terdapat kendala atau kelemahan dari struktur organisasi BPM saat ini yang dirasakan, dan baik dari segi koordinasi, pembagian tugas maupun pengambilan keputusan. Jadi jawabannya, meskipun demikian BPM itu masih mengalami kendala, yaitu dari kinerja. Jadi tuh kayak penyesuaian karakter anggota juga. Jadi kan kita kan sebagai mahasiswa baru tahun 2025, kita tuh masih belajar gitu. Jadi gimana caranya ketua atau ketua umum tuh mendampingi atau membantu dalam proses pembelajaran dari setiap anggotanya gitu. Terus juga dari pelaksanaan tugas serta pengambilan keputusan. Jadi tuh perbedaan kemampuan dan pengalaman anggota tuh kadang menjadi tantangan bagi ketuanya sendiri. Kayak misalnya BPM tuh memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk belajar dan mencoba, misalnya dalam segi kepanitiaan. Jadi di BPM itu nggak, misalnya nih dia ada satu acara, itu tuh dia nggak selalu menjadi kepanitiaan divisi acara. Jadi di setiap kayak acara gitu dia tuh beda-beda di rolling gitu. Jadi misalnya di acara pertama dia jadi divisi acara, nanti di acara kedua jadi divisi HPD. Jadi semua anggota itu ikut terlibat gitu. Jadi dia tuh bisa mengikuti divisi A, divisi B, divisi C. Jadi mereka tuh belajar bersama-sama dan mengembangkan sebuah potensi yang ada gitu. Jadi kesimpulannya, struktur organisasi BPM saat ini pada dasarnya sudah cukup relevan dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan organisasi dan dinamika kampus yang terus berkembang. Pembagian peran antara komisi sebagai pengawas lembaga eksekutif dan badan sebagai pengelola internal menunjukkan bahwa BPM saat ini telah memiliki sistem kerja yang jelas. Koordinasi yang dilakukan melalui media komunikasi digital serta rapat langsung juga mendukung jalannya program kerja yang secara efektif.
Namun meskipun seperti itu, efektivitas tersebut tuh masih perlu ditingkatkan lagi, terutama pada aspek pengembangan sumber daya anggota yang di bagian internalnya. Jadi penguatan koordinasi internal itu sangat penting. Jadi Badan Pengkaderan sendiri itu kan untuk mengembangkan anggota dalam secara internal ya. Jadi tantangan utama tuh terletak pada penyesuaian karakter anggota, karena kan setiap anggota itu kan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah, yang sebagian besar tuh masih baru, terus sehingga membutuhkan pendampingan, pembinaan, dan komunikasi yang lebih intens. Nah, jadi dengan ada evaluasi dan pengembangan yang berkelanjutan, BPM itu masih menjadi organisasi yang adaptif, solid, dan juga optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan juga pelayanan terhadap mahasiswa. Seperti itu. Jadi sekian merupakan hasil dari observasi kami pada organisasi BPM FEB UNJ. Mohon maaf apabila selama kalian menonton video ini ada kesalahan kata yang menyinggung. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.